Terkadang setiap pengguna sering nanyain Bun, apa itu opsi pengembang dan fungsinya buat apa? Dan pertanyaan paling menyaykan, kenapa harus disembunyikan? Kenapa kita nggak bisa akses secara bebas? Apa di dalamnya ada kenangan yang tertinggal? Atau ada masa lalu yang terpendam Bun? Nah, daripada kalian penasaran dan pertanyaan masih belum terpecahkan, mendingan langsung aja kita bahas Bun. Cek 1 2 3. Tes. Oke Bun, balik lagi sama gua Mamang Ojan di sini. Seekor manusia yang tidak pernah lelah mencari kepastian yang tidak pasti. Aduh, efek malam minggu merokok di rumah Bun. Jadi galau nggak tentu arah gini Bun. Oke, jadi di video sekarang Mbak Ojan akan membahas tentang opsi pengembang. Nah, di video-video sebelumnya kan Mbak Ojan selalu share gimana caranya setting opsi pengembang. Tapi kalau misalkan hanya setting-setting aja tanpa tahu fungsinya apa, percuma juga kan? Oke Bun, dari dilahirkannya seekor Android, dilahirkan pas anak munding, maksudnya diluncurkan Bun. Istilah opsi pengembang ini memang sudah tersedia dan sampai sekarang masih tetap tersedia Bun. Begitu pentingkah opsi pengembang itu, sampai bisa ngalahin pentingnya si doi. Sebenarnya istilah opsi pengembang ini sudah banyak banget para anak cabul yang udah pada tahu Bun. Tapi hanya tahu aja Bun, nggak begitu detail pengetahuannya. Kalau misalkan nih ditanya, Bang, emangnya opsi pengembang itu buat apaan sih? Paling jawabannya, opsi pengembang itu adalah settingan buat aktifin USB debugger. Maksudnya debugging Bun. Hanya itu aja kan? Jadi para masyarakat yang pegang HP kelas 3 pakai helm menganggap opsi pengembang ini adalah sebuah pengaturan biasa. Pertanyaan pertama nih, kenapa dari dulu sampai sekarang opsi pengembang itu masih tetap ada? Terus pertanyaan yang kedua nih, kenapa opsi pengembang harus disembunyikan? Jawabannya cuma satu Bun, sebuah pengaturan lanjutan yang sangat penting. Ya, sebenarnya sih istilah opsi pengembang ini dibuat dengan tujuan debugging dan pengembangan aplikasi Bun. Maka dari itu, setelan tambahan ini disembunyikan. Tujuannya untuk menghindari pengguna awam tidak sengaja mengaktifkan beberapa fitur yang bisa berakibat error atau bahkan bug. Oke, sekarang Mbak Ojan bakalan jelasin fungsi paling penting opsi pengembang di Android Bun. Yang pertama adalah USB debugging. Nah, kenapa setelan USB debugging itu sangat dilarang? Bahkan game PUBG pun melarang buat mengaktifkannya. Mungkin jika dipersingkat, fungsi utama USB debugging ini hanya untuk mentransfer ataupun menerima data dari PC ataupun laptop. Tapi jika kita perluas lagi fungsinya, USB debugging bisa berfungsi untuk menghapus aplikasi bloatware, khusus pengguna Android yang root ataupun yang non-root, yaitu dengan menggunakan ADB. Terus fungsi yang lainnya, jika HP kalian sudah dalam keadaan tidak perawan, maka kalian bisa melakukan flashing menggunakan USB debugging, yaitu lewat fastboot. Nah, kelebihannya, kalian tidak perlu membeli kabel EDL yang harganya setara dengan harga kutang perawan Bun. Dan kalian tidak perlu congkel backdoor buat melakukan test point, ataupun membeli pencabut ketek buat gabungin titik A ke titik B. Dan yang paling penting lagi, kalian tidak akan diminta memasukkan akun out ataupun kartu keluarga di saat kalian melakukan flashing Bun. Semuanya free, tidak dipungut recehan sedikit pun. Oke, yang keduanya adalah modifikasi jaringan Bun. Nah, kalau misalkan kalian seorang pengembang atau warga biasa yang paham dengan nilai pada internet, kalian juga bisa memodifikasinya lewat opsi pengembang Bun. Mulai dari jaringan internet, jaringan wifi, dan bluetooth. Dan kalian juga bisa menentukan konfigurasi USB default di HP Android kalian Bun. Terus yang ketiganya adalah peningkatan rendering perangkat keras. Nah, kalau misalkan kalian pengguna HP Android yang non-root ataupun yang udah di-root sekalipun, kalian bisa memodifikasi dan meningkatkan kinerja perangkat keras lewat setelan ini Bun. Karena setelan ini dikhususkan buat kalian yang hobi banget bermain game Bun, tidak termasuk coli. Di sini kalian bisa mengaktifkan rendering menggunakan GPU, terus mengaktifkan anti-aliasing agar gambar di saat bermain game lebih halus, dan memaksa GPU merender semua grafis dan gambar yang ada di layar LCD. Sedangkan setelan kayak gini jarang banget kalian temui di aplikasi pihak ketiga Bun. Oke, yang keempatnya adalah pengoptimalan aplikasi. Nah, di setelan ini kalian bisa mengaktifkan fitur jangan simpan aktivitas Bun. Maksudnya setiap kalian setelah membuka aplikasi, maka aplikasi yang kalian tinggalkan akan ditutup oleh task killer. Jadi lebih menghemat penggunaan RAM dan penggunaan CPU. Terus yang di bawahnya kalian bisa membatasi penggunaan background yang berjalan Bun. Nah, fungsi dari fitur ini sama aja kayak fitur yang di atasnya, yaitu untuk mengurangi penggunaan RAM dan beban CPU. Jadi di saat kalian bermain game, nggak ada istilahnya keluar sendiri ataupun frame drop gara-gara CPU terlalu panas Bun.
Ya sebenarnya sih untuk fitur yang ada di dalam opsi pengembang ini masih banyak banget bun. Tapi Bang Ojan hanya jelasin sebagian fitur yang sering Bang Ojan pakai aja. Jadi kalau misalkan kita bayangkan nih, banyak banget kan fungsi dari fitur opsi pengembang ini. Saking banyaknya, sampai kita lupa bayar utang ke warung Bu Enci. Nah itu alasannya opsi pengembang ini masih ada sampai sekarang. Dan fitur ini masih tetap disembunyikan bun. Karena fitur-fitur yang ada di dalamnya itu benar-benar 100% bahkan 1000% bisa berefek ke Android kita bun. Jadi sekarang kalian tahu kan kenapa setelan ini disembunyikan. Nah karena kalian udah menonton video ini, Bang Ojan yakin bun, setelah kalian menutup video ini kalian langsung membuka fitur opsi pengembang. Bang Ojan jamin 100%. Kalau misalkan emang sampai meleset, sok guys, kerut jeli si Jamal. Oh iya bun, dari tadi Pak Ojan udah cerita tapi nggak ngasih tahu gimana caranya masuk ke opsi pengembang. Nih ya, caranya kalian buka aja aplikasi setelan, kemudian gulir aja ke bawah bun, dan temukan tentang telepon. Ingat ya, tentang telepon. Nah, kalau misalkan udah kalian klik, selanjutnya gulir aja ke bawah dan cari barisan build number. Nah, setiap HP itu beda-beda lokasinya. Tapi ya, masih tetap ada di tentang telepon. Cuma beda dari tampilannya aja bun. Terus selanjutnya cukup kalian klik aja 7 kali sampai muncul tulisan opsi pengembang muncul. Nah kalau misalkan udah beres kalian tekan aja kembali kemudian pilih sistem. Kalau misalkan kalian pakai HP Xiaomi dan menggunakan stok ROM, maka kalian pilih setelan lanjutan. Selanjutnya pilih advance dan opsi pengembang siap disajikan bun. Oke bun, jadi segitu aja video penjelasan kenapa opsi pengembang disembunyikan dan kenapa tidak semua orang bisa akses opsi pengembang. Intinya sekarang kalian bisa tidur nyenyak dan tidak ngompol. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa komennya di bawah. Sampai ketemu di Gunung Sewu bun. Thank you.